Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul Sejarah Islam di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu terdiri dari Nadra Rahayu Faradila, saya sendiri Yola Cinda Albonita, kemudian ada Muhammad Rino Yusriyadi, Tegar Rizky Saputra, dan Muhammad Ilham Ramadan. Adapun materi yang akan dijelaskan nantinya yaitu yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, karakteristik Islam di Indonesia, serta peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, para pedagang Muslim sangatlah berperan penting. Perkenalannya dimulai dari kawasan Asia Tenggara, namun masih dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Ini terjadi pada saat pedagang Muslim yang berlayar di kawasan tersebut singgah untuk beberapa saat. Bukti tertua mengenai peninggalan arkeologi Islam di wilayah Asia Tenggara ialah ditemukannya dua makam Muslim yang berangka tahun sekitar abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi yang terdapat di dua tempat tidak berjauhan, yaitu di Padurangga, Phan Rang di Vietnam, dan Juda di Leran, Gresik, Jawa Timur. Tidak ada kejelasan pasti mengenai kapan dan dari mananya Islam masuk ke Nusantara, namun setidaknya ada 3 teori yang mencoba menjelaskan tentang proses Islamisasi tersebut. Teori itu ialah yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat adalah teori tertua yang menjelaskan proses Islamisasi di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandangannya yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya saat Disnatalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Di sini Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 karena pada kenyataannya pada abad itu di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam, jadi sudah tentu Islam sudah masuk jauh sebelumnya, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Yang ketiga yaitu teori Persia. Pencetus teori ini adalah B.A. Hussein Jajadiningrat yang berpendapat bahwa agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat. Itu terjadi sekitar abad ke-13. Pandangan dalam teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memusatkan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah dan syahidnya Husain. Kesamaan antara Syah Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj, meskipun Al-Hallaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi. Akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Pertumbuhan ajaran Islam di Indonesia beragam macam, mulai dari dakwah bilhal yang diperankan para saudagar sampai kepada metode dakwah yang diperankan para mubaligh. Maka menurut Nur Huda bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia ini atau saluran Islamisasi melalui berbagai pendekatan, yang sedikitnya ada 6 pendekatan yang dikemukakan oleh Uka Chandrasasmita tentang 6 pendekatan penyebaran Islam di Indonesia. Pendekatan yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan.
Menurut pakar sejarah bahwa orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Pada jalur ini dijelaskan bahwa di antara pedagang muslim tersebut ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk Indonesia sehingga mereka menjadi keluarga muslim serta menjadi penyebar agama Islam yang gigih. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Salah satu contoh jalur pendidikan ini yaitu seperti pesantren, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang keempat ada jalur kesenian. Penyebaran Islam juga melalui jalur seni berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka sehingga tanpa terasa mereka tertarik pada ajaran Islam, sekalipun pada awalnya mereka tertarik karena media kesenian tersebut, lalu kemudian mereka masuk Islam. Yang kelima yaitu ada jalur politik. Jalur politik ialah penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Misalnya di Pulau Jawa ada Kesultanan Demak yang merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Dan yang terakhir yaitu melalui jalur tasawuf. Ajaran tasawuf merupakan bentuk ajaran Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi Indonesia yang memiliki kesamaan dengan alam pikiran penduduk pribumi Indonesia yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru atau ajaran Islam pun dengan mudah dimengerti dan mudah diterima oleh mereka. Selanjutnya yaitu ada karakteristik Islam di Indonesia. Yang pertama dalam bidang ibadah. Secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Yang kedua yaitu dalam bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui dalam bidang akidah ini ialah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Yang ketiga yaitu dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai, karena dalam pluralisme agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang keempat, dalam bidang ibadah, Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dari kandungan surah Al-Alaq. Yang kelima yaitu dalam bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ialah Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, serta tenggang rasa dan kebersamaan. Selanjutnya yang keenam yaitu dalam bidang ekonomi. Karakteristik ajaran Islam yang selanjutnya dari konsepnya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan di dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. Yang ketujuh yaitu dalam bidang kesehatan. Ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam memegang prinsip pencegahan yang lebih daripada penyembuhan. Yang kedelapan, dalam bidang pekerjaan. Atas dasar ini maka
Kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tapi pada kualitas dan manfaat kerjanya. Yang 9 yaitu dalam bidang politik. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 156 terdapat perintah mentaati ulil amri, terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah, dan agama. Materi yang terakhir yaitu mengenai peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Ada beberapa peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Yang pertama diantaranya yaitu melakukan pembenahan kepada tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga merangsang tumbuhnya para intelektual, kemudian mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Selanjutnya yaitu ada sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengadilan rakyat, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya atau tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, atau masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sebagai kontrol terhadap negara, dan yang terakhir menjadi kelompok kepentingan interest group atau kelompok penekan pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, adapun kesimpulan dari materi mengenai sejarah Islam di Indonesia ialah sejarah Islam masuknya di Indonesia dibuktikan dengan tiga teori, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling berbeda pendapat mengenai waktu masuknya Islam di Indonesia, serta ada beberapa karakteristik dari mengenai masuknya Islam di Indonesia, dan juga ada beberapa peran-peran penting untuk umat Islam dalam menegakkan NKRI yang adil dan makmur. Penyebaran Islam di Indonesia. Karakteristik Islam dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberi karakteristik tersendiri dalam bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Kiranya hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.